Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kelas online, kelas daring dalam materi pelajaran bahasa Arab kelas 7 Madrasah Ilmu Al-Qur'an Mojorapak, Tembelang, Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Arab pagi ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan ridha dari Allah, menjadikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, keluarga kita, kiai kita, pengasuh kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah Covid ini. Amin, amin. Sehat semua, sehingga kita dapat belajar kembali di dalam sekolah kita, di dalam ruang kelas daring tatap muka, lebih enak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga. Kemarin ada susani pelajaran yang kedua. Sedang hari ini kita akan melanjutkan ada susalis pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Ada susalis pelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang lanjutan yang kemarin. Yang kemarin yakni pelajaran yang kedua. Ada susani pelajaran yang kedua. Masih tentang benda-benda yang ada di dalam ruang kelas kita, di dalam sekolahan kita. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ketiga. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga. Ad-darsus salisu. Kosakatanya beberapa masih benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Yang pertama dilihat di kitabnya, ditulis maknanya. Haitun. Haitun, maknanya tembok. Haitun, maknanya tembok. Oke, yang kedua firjarun. Apa? Firjarun, ini yang kedua. Apa firjarun itu? Firjarun itu jangka. Jangka. Jangka, tahu jangka? Yang membuat lingkaran itu, itu nama jangka. Firjarun, jangka. Kemudian yang ketiga salnya kharitatun. Kharitatun,
maknanya peta. Peta maknanya peta. Kharitatun maknanya peta. Kemudian yang keempat, mingkolatun. Mingkolatun. Kemarin sudah dipelajari yang kedua, ada lafaz mingkolatun. Apa kemarin maknanya? Penggaris busur. Penggaris busur, penggaris yang setengah lingkaran itu loh. Nah, penggaris busur. Yang keempat. Kemudian yang kelima, mibrotun. Mibrotun. Apa mibrotun? Mibrotun. Mibrotun maknanya peraut, atau kalau bahasa Jawanya itu anak-anak biasa menyebut ongotan. Untuk meruncingkan pensil, nah itu biasanya pakai peraut atau disebut ongotan bahasa Jawa nih. Nah, kemudian yang keenam, qalamu hibrin. Apa kemarin? Qalamu hibrin. Di pelajaran yang kedua kemarin sudah ada, sudah tertulis. Pen, tinta yang dicelupkan itu loh. Nah, itu namanya qalamu hibrin. Kemudian yang ketujuh ada musallasun. Musallasun. Apa maknanya musallasun? Musallasun adalah penggaris segi tiga atau siku. Ada penggaris yang bentuknya segitiga. Ada penggaris yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya setengah lingkaran disebut busur. Kalau musallasun itu namanya penggaris segitiga. Kemudian selanjutnya yang ke-8, muasyirun. Apa kemarin muasyirun? Sudah ada juga di dalam bab yang kemarin, ad-darsus tsani yang pelajaran kedua, muasyirun. Apa? Alat tunjuk. Alat tunjuk titing. Nah, kalau bahasa Jawanya titing. Untuk menunjukkan. Nah, biasanya ada. Saya ulangi lagi. Ad-darsus tsalisu, pelajaran yang ketiga. Masih sama dengan kemarin tentang benda-benda yang ada dalam kelas. Haitun, haitun, tembok. Firjarun, jangka. Kharitatun, peta. Mingkolatun, mingkolatun, penggaris busur. Kemudian mibrotun. Mibrotun itu peraut atau untuk
pensil. Nah, untuk kalau bahasa Jawanya itu ongotan. Kemudian ada qalamu hibrin. Sama seperti yang pelajaran kemarin. Pelajaran kedua ada lafaz qalamu hibrin. Maknanya pen tinta atau pen celup. Bukan pen yang biasa itu, tapi dicelupnya. Sebelum menulis dicelup ke tinta, itu namanya qalamu hibrin, pen tinta. Kemudian ada musallasun itu penggaris segitiga, bisa juga penggaris siku. Penggaris siku yang bentuknya segitiga itu musallasun. Beda dengan mingkolatun tadi, penggaris busur. Kemudian yang kedelapan muasyirun. Muasyirun ini juga ada yang kemarin maknanya alat tunjuk, itu muasyirun, alat tunjuk. Nah, ini ada beberapa kosakata di dalam pelajaran yang ketiga, ad-darsus salisu. Dilihat di bawahnya ada contoh ditambah dengan hadza. Hadza haitun. Hadza haitun. Hadza haitun. Apa kemarin maknanya hadza? Ini hadza haitun. Hadza haitun. Berarti maknanya ini tembok. Ini tembok. Pakai hadza, bukan pakai hadhihi. Kenapa? Karena hadza itu untuk laki-laki, dan lafaz haitun itu juga laki-laki. Maka pakai hadza, isim isyarahnya pakai hadza, bukan pakai hadhihi. Ingat-ingat, bukan pakai hadhihi. Kalau pakai hadhihi, haitun, ini penulisannya salah. Yang benar pakai hadza haitun. Nah, hadhihi haitun. Ini untuk perempuan, sedangkan ininya laki-laki. Nah, maka tidak benar, salah. Kalau haitun laki-laki, maka isim isyarahnya juga harus pakai laki-laki. Hadza haitun. Kemudian selanjutnya hadhihi minqalatun. Hadhihi minqalatun. Nah, kalau minqalatun, tun tak marbuto ini menunjukkan perempuan, maka isim isyarahnya menggunakan hadhihi, bukan hadza. Kebalikannya yang tadi berarti. Kalau pakai hadza minqalatun, salah. Maka harus menggunakan hadhihi minqalatun. Apa minqalatun tadi? Ini penggaris busur. Nah, ini penggaris busur. Kemudian lafaz di bawahnya, contoh di bawahnya, dzalika apa? Firja'un. Dzalika firja'un. Apa tadi firja'un? Jangka. Dzalika kemarin apa maknanya? Itu. Dzalika itu. Firja'un jangka. Berarti dzalika firja'un itu jangka.
Nah, zalika firjarun. Ingat-ingat kembali, zalika itu laki-laki. Firjarun karena tidak ada tun tak marbutonya, maka ini hukumnya laki-laki, maka pakai zalika. Kalau pakai tilka firjarun, ini perempuan, ini laki-laki, maka tidak boleh. Salah. Yang benar zalika firjarun, itu jangka. Oke, ngerti? Kemudian apa selanjutnya? Hadhihi kharitatun. Hadhihi kharitatun. Apa maknanya? Kharitatun tadi peta. Berarti ini peta. Nah, ini peta. Hadhihi perempuan, kharitatun ada tak marbutonya, maka perempuan pakai hadhihi, tidak boleh pakai hadza kharitatun. Salah. Yang benar hadhihi kharitatun. Kemudian apa yang selanjutnya? Zalika babun. Zalika babun. Babun kemarin apa? Pintu. Berarti itu pintu. Terus. Nah, dalika babun, itu pintu. Selanjutnya hadhihi mibratun. Hadhihi mibratun. Mibratnya panjang. Mibratun ada alifnya. Hadhihi ini apa? Mibratun tadi peraut atau ongotan. Hadhihi mibratun. Hadhihi mibratun, ini peraut atau ongotan. Kemudian selanjutnya di bawahnya apa? Zalika muasyirun. Zalika shin ya. Apa? Itu alat tunjuk. Dzalika muasyirun, itu alat tunjuk. Oke. Selanjutnya apa? Hadza firjarun. Hadza firjarun. Ada, saya tulis di sini. Selanjutnya apa tadi firjarun? Jangka. Ini jangka. Kalau tadi pakai dzalika, contoh ini pakai hadza. Dzalika tadi itu jangka, kalau hadza firjarun ini jangka.
Kemudian selanjutnya tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Apa nafidatun kemarin di pelajaran yang kedua sudah saya jelaskan. Nafidatun maknanya apa? Jendela. Berarti tilka nafidatun itu jendela. Oke. Sampai di sini dulu. Kita baca kembali biar bisa bacanya, nanti dihafalkan artinya, dicatat, dihafalkan. Biar ketika sampean nanti maknani kitab itu tahu artinya. Oh, haiten itu tembok. Biar nggak lihat-lihat, harus hafal, dihafalkan. Oke. Hadza haitun. Hadza haitun. Ini tembok. Hadhihi minqalatun. Hadhihi minqalatun. Ini penggaris busur. Zalika firjarun. Zalika firjarun. Itu jangka. Itu jangka. Kemudian hadhihi kharitatun. Ini peta. Ini peta. Kemudian zalika babun. Zalika babun. Itu pintu. Hadhihi mibratun. Ini peraut atau ongotan. Nah. Kemudian zalika muasyirun. Itu alat tunjuk. Itu alat tunjuk, untuk menunjuk. Nah. Zalika muasyirun. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Tentang ad-darsus salis, pelajaran ketiga, masih dengan beberapa benda atau alat yang ada dalam kelas kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faqdudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faqdudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faqdudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu, anak-anak di rumah. Belajar yang giat, yang rajin. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.